Tama segera tertawa, "Bu, kamu benar, kamu bisa memegangnya sebagai halter untuk bersenang-senang." Begitu Rika mendengar ini, dia dengan senang hati memeluk batu bata emas di tangannya dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, menantuku yang baik." Alena berkata, "Bu, ini hadiah untuk Tama, kamu tidak boleh menerimanya begitu saja." Rika dengan tidak puas bergumam, "Alena, ini adalah hadiah dari Tama untuk ibu. Ini adalah hati Tama, mengapa kamu selalu merusak kesenangan di sini?" Alena dengan serius berkata, "Aku tidak merusak kesenangan, aku khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang jahat lagi." Tama membujuk Alena di samping, "Oke, Alena, ibu menyukainya, jadi biarkan dia membawanya bermain. Kamu jangan khawatir." Rika, memegang batu bata emas, berkata kepada Alena, "Alena, Tama baik-baik saja dengan itu, kamu tidak boleh mengomel di sini." Setelah mengatakan itu, matanya berbalik, menatap Tama, tersenyum dan berkata, "Tama, menantuku yang baik. Ibu harus mendiskusikan masalah denganmu." Tama ke rutinitas Rika, sudah lama akrab, dia tidak menunggunya untuk showdown, lalu langsung bertanya padanya, "Bu, Anda ingin mengatakan bahwa hanya satu halter tidak nyaman, harus ada dua, satu di masing-masing tangan untuk latihan yang tepat?" Rika menamparkan pahanya dan berkata dengan penuh semangat, "Menantu yang baik, kamu masih paling mengerti aku. Anda mengatakan halter ini, itu bukan sepasang kan? Satu di masing-masing tangan jadi bolak-balik naik turun disebut kebugaran. Saya hanya punya satu, mungkin setelah beberapa saat satu lengan akan menjadi tebal, satu lengan tipis." Tama mengangguk, langsung mengambil batu bata emas lain ke lengannya, berkata, "Siap, ayo. Ambil ini, keduanya. Semua untuk Anda." Rika sangat gembira, satu bata emas di satu tangan, dengan senang hati duduk di sofa seperti orang yang tidak dapat dibalikkan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ketika Alena melihatnya seperti ini, dia tidak berdaya, dan akhirnya, dia hanya bisa mengingatkannya, "Bu, kamu tidak bisa menjual batu bata emas ini secara diam-diam." Rika sibuk menyetujui dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan menjualnya." Alena menghela nafas panjang dan berkata kepada Tama, "Sayang, aku sarankan kamu pergi ke bank besok untuk menyewa brankas dan menyimpan semua batangan emas ini di bank. Bagaimanapun juga tidak aman untuk menyimpannya di rumah." Rika menjadi marah dan berkata dengan tidak puas, "Alena, kamu telah menyindirku di sini sepanjang malam. Apakah ibumu begitu tidak dapat diandalkan di matamu? Tama batangan emas ini di rumah. Saya masih bisa mencuri apa itu?" Alena berkata, "Bu, maksudku tidak begitu. Saya pikir begitu banyak emas batangan di rumah. Jika terjadi pencurian, itu tidak aman." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "2 potong Anda, saya sarankan Anda juga menyimpannya di bank. Jika Anda benar-benar ingin berolahraga, besok saya akan membelikan Anda sepasang dumbbell wanita." "Bukan saya." Rika memeluk kedua batu bata emas dan bergumam, "Aku akan menggunakannya dan meletakkannya di bawah bantalku di malam hari ketika aku pergi tidur." Pada saat ini, Tama mengedipkan mata kepada Alena dan berkata, "Oke, Alena, ibu suka apa yang dia suka, jadi jangan khawatir tentang itu." Malam itu, tangan Rika tidak pernah meninggalkan 2 batu bata emas yang diberikan Tama padanya. Dan karena proyek Imperial Hotel telah memasuki tahap kritis, Alena menjadi sangat sibuk akhir-akhir ini. Ketika Tama kembali, dia mengambil inisiatif untuk mengambil pekerjaan mengantarnya ke dan dari tempat kerja lagi. Keesokan paginya, dia mengirimnya ke lokasi konstruksi Hotel Imperial, dan kemudian menerima panggilan telepon dari Devano. Di telepon, Devano mengatakan kepadanya bahwa Yoshua telah membawa hampir 100 anggota Front Bencana Alam ke Hotel Shangri-La. Setelah mendengar ini, Tama bertanya pada Devano, "Tuan Devano, apakah gedung administrasi sudah dibersihkan?" Devano sibuk berkata, "Kembali ke Tuan Muda, itu dikosongkan semalam tadi malam, dan penghuni asli diberi kompensasi dengan kamar ganda secara gratis, dan mereka diatur ke bangunan lain."
Itu bagus, Tama puas dan diinstruksikan. Dengan cara ini, Anda memberitahu Yoshua dan yang lainnya untuk menunggu saya di ruang laporan gedung administrasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke sana. Baik Tuan Muda. Gedung eksekutif Shangri-La, yang itu sendiri untuk jamuan bisnis besar serta pertemuan bisnis kelas atas, tidak hanya memiliki sejumlah besar ruang kelas atas, tetapi juga aula laporan besar serta banyak ruang pertemuan. Di antara mereka, ukuran ruang kuliah cukup untuk mendukung konferensi dalam ruangan 1 atau 2.000 orang. Tama meminta Devano untuk mengosongkan gedung administrasi, yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai markas besar front kataklismik di Cina di masa depan. Mengemudi ke Shangri-La, Ishak sudah menunggu di luar lobi, dan ketika dia melihat Tama datang, dia secara pribadi membukakan pintu mobil untuknya dan membawanya ke ruang laporan gedung administrasi. Pada saat ini, hampir 100 anggota front kataklismik duduk rapi di dalam, masing-masing dengan ekspresi ketabahan penuh. Devano mendorong pintu ruang laporan terbuka, dan ketika Tama melangkah masuk, Yoshua segera berdiri secara refleks. Segera setelah itu, hampir 100 anggota yang tersisa juga berdiri, menatap Tama yang masuk dengan langkah besar dengan kagum. Ketika Tama tiba di depan mereka, Joshua memimpin dan berlutut dengan satu lutut, menggenggam tangannya dan mengangkat tinjunya ke atas kepalanya, berkata dengan hormat, "Bapak Renza, aku memimpin 88 anggota Front Bencana Alam untuk mendengarkan perintahmu di Jakarta." Anggota lain di belakangnya juga berlutut dengan satu lutut dan berkata serempak, "Siap melayani Anda, Tuan Renza." Satu-satunya dua yang tidak berlutut dengan satu lutut adalah Raja Harimau Herman berpakaian putih, yang telah dibatalkan oleh Tama, dan Raja Serigala bermata hijau Wildan, yang kesadarannya telah disegel olehnya. Tama mengangguk puas, mengulurkan tangan untuk membantu Yoshua berdiri, dan berkata, "Kalian semua saudara tidak perlu melakukan penghormatan besar ini, bangun." Ketika Yoshua bangun, yang lain juga berdiri satu demi satu. Tama memandang Yoshua dan bertanya kepadanya, "Bagaimana penanganan orang tuamu setelahnya?" Yoshua berkata kepada Tama dengan wajah bersyukur, "Tuan Renza, berkat tanganmu yang mulia, peti mati orang tuaku dikuburkan kembali kemarin di pemakaman di Gunung Barat Surabaya. Terima kasih atas perhatianmu." Tama sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, "Karena orang tuamu telah dikuburkan kembali, jangan lempar mereka lagi di masa depan, dan ingatlah untuk memberi penghormatan di kuburan mereka setiap tahun." Berbicara di sini, Tama menghela nafas, dengan sedikit melankolis berkata, "Faktanya, situasi saya sangat mirip dengan Anda. Hampir 20 tahun terakhir, saya tidak dapat kembali ke kuburan orang tua saya untuk memberi penghormatan karena masalah identitas. 20 tahun ini saya sangat malu dan mencela diri sendiri. Saya percaya bahwa perasaan ini Anda juga memiliki pengalaman pribadi. Saya harap Anda dapat mencoba menebusnya di masa depan." Yoshua mengangguk berulang kali dan berkata dengan malu, "Apa yang dikatakan Tuan Renza benar. Ketika saya berada di luar negeri tahun ini, setiap kali ada festival Qingming dan peringatan kematian orang tua saya sangat menderita dan menyalahkan diri sendiri. Jadi saya pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi di masa depan." Tama memberi pertanyaan kepadanya, "Apakah anggota Front Bencana yang saya kirim ke Eropa Utara sudah kembali?" "Belum," Yoshua sibuk berkata, "mereka telah dengan aman mengirim ketiganya ke Surya Hamid 1 jam yang lalu, dan seharusnya sudah memulai perjalanan pulang mereka sekarang." "Bagus," Tama berkata, "karena kita berbicara tentang Surya, saya punya ide yang ingin saya tukarkan dengan Anda." Yoshua berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, apapun yang harus kamu lakukan, kamu tidak perlu berkonsultasi dengan bawahanmu. Apapun keputusan yang kamu buat, bawahanmu akan patuh 100%. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.